Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor, selamat datang teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Oke, masih bersama saya, Dana. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita mendapatkan jam tayang untuk channel YouTube kita. Mungkin ya, bagi teman-teman yang menonton video ini, itu mungkin ada yang lagi pusing gara-gara channelnya itu sudah hampir 1 tahun dan jam tayangnya belum mendekati 4.000 dan subnya juga belum 1.000. Tentunya kan ini bisa membuat sebagian teman-teman pusing ya, karena kalau umur channel itu sudah 1 tahun dan teman-teman itu kok belum mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, maka jam tayangnya itu akan terreset menjadi 0 lagi. Ya, makanya kan mesti teman-teman mencari cara untuk mendapatkan jam tayang. Nah, kali ini akan saya bagikan bagaimana caranya untuk mendapatkan jam tayang ya. Dengan ada yang cara biasa dan cara yang agak kurang biasa. Makanya teman-teman kalau pengen tahu bagaimana caranya, silahkan tonton video ini sampai full. Karena kalau teman-teman tidak nonton secara full, maka nanti akan ada yang terlewat dan mungkin itu ya akan membuat teman-teman tidak bisa mendapatkan inti dari video yang sudah saya sampaikan ini. Oke, yang pertama adalah dengan cara kita menonton secara full durasi di channel YouTube teman-teman sesama pemula. Kenapa kok harus nonton secara full? Ya, karena ya, kalau teman-teman itu menonton video seseorang itu secara full durasi, kemudian teman-teman itu berkomentar, maka komentar teman-teman itu akan ditaruh di atas. Nah, keuntungannya dari komentar berada di atas itu adalah komentar teman-teman itu akan mudah untuk dilihat oleh penonton berikutnya yang menonton video itu. Selanjutnya adalah ya, biasanya tuh seorang YouTuber pemula itu yang nonton kan juga YouTuber pemula. Nah, ketika kok YouTuber pemula itu melihat komentar teman-teman ada di atas, maka dia akan memiliki kesempatan untuk menonton video teman-teman ya. Kenapa? Karena dia tuh akan berpikir seperti ini. Orang ini menonton video itu saja full durasi. Kalau saya menonton dia full durasi, pasti akan dibalikkan secara full durasi. Makanya teman-teman, kalau nontonnya itu kita full durasi, insya Allah akan ada orang ya yang menonton video kita secara full durasi juga. Entah itu adalah si pemilik video maupun orang yang menonton videonya si pemilik video. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa dengan mengikuti live ya. Kita bisa mengikuti live atau membuat live. Yang saya terangkan dulu ada misalnya kalau kita membuat live ya. Kalau kita membuat live itu jam tayang akan didapatkan kalau kita itu mempublish hasil live kita. Nah, saat selama live itu ya, kalau ada orang yang nonton live kita, maka kita akan mendapatkan durasi. Sebagai contoh, kalau ada 50 orang yang menonton live kita ya, itu dari awal sampai akhir dan kita live selama 2 jam. Maka kita akan mendapatkan 100 jam tayang. Wah, ini kan lumayan sekali ya teman-teman ya, 100 jam tayang dari nge-live. Dengan catatan yang nonton 50 dan kita melakukan live selama 2 jam. Yang nonton itu tidak keluar-keluar ya, kan karena biasanya juga ada yang keluar-keluar, tidak masalah juga. Kalau teman-teman itu mengikuti live, maka teman-teman memiliki kesempatan untuk videonya ditonton oleh orang-orang yang ada di live yang kita tonton. Kok bisa? Ya bisa saja, karena saat kita nonton live itu, kita bisa menyapa, berkenalan, berteman. Maka dari situ nanti
orang-orang yang ada di live itu ya, yang menjadi teman kita akan menonton video kita. Tentunya ini akan menambah jam tayang kita. Selanjutnya adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini mungkin agak kurang lazim ya, tapi bisa dicoba teman-teman. Misalnya ya, di rumah teman-teman atau teman-teman memiliki mungkin rekan-rekan lain ya, itu bisa saja teman-teman minta untuk menonton videonya teman-teman itu dengan cara diperlambat 0,25 ya. Kenapa kok harus diperlambat 0,25? Karena ketika video itu ditonton dengan kecepatan 0,25, maka durasi tontonnya tuh akan naik 4 kali lipat. Ya. Ini yang akan mengakibatkan video teman-teman itu jam tayangnya juga menjadi 4 kali lipat ya. Anggap saja 10 menit adalah jumlah durasi teman-teman ya, yang teman-teman buat. Kemudian ditonton selama 40 menit. Ya, karena sudah diperlambat 0,25. Maka teman-teman itu akan mendapatkan jam tayangnya itu ya 40 menit, bukan hanya 10 menit. Jadi ini juga sebagai revisi dari video saya yang terdahulu ya. Yang di video saya terdahulu kan mengatakan bahwa kalau memperlambat itu tidak menambah jam tayang ya. Tetapi sih setelah saya uji lagi ya, waktu itu kan saya pas tak uji memang tidak menambah jam tayang ya. Tapi kalau sekarang ini ya bisa saya uji lagi, ternyata sudah bisa menambah jam tayang ya. Ya mungkin karena dulu itu kan saat ada update besar-besaran dari tim YouTube, jadinya ya kalau misalnya diperlambat pun juga nggak bisa nambah jam tayang. Tapi setelah ini terakhir ini saya coba, ternyata itu bisa menambah jam tayang ya kalau kita memperlambat video kita. Jadi teman-teman bisa coba itu, minta ya orang-orang di sekeliling teman-teman untuk nonton dengan diperlambat supaya jam tayang teman-teman bisa bertambah. Oke, yang selanjutnya adalah cara yang keempat. Ya, cara yang keempat ini sebenarnya kurang saya rekomendasikan, tetapi kalau sudah mendekati setahun ya, anggap saja 10 bulan lah, ya mau bagaimana lagi. Kalau misalnya nggak nggak dikasih jam tayang kan, daripada ke reset, ya mendingan ya pakai cara yang keempat inilah. Kalau misalnya sudah mentok ya, tapi kalau belum ya lakukan ya cara yang pertama sampai yang ketiga itu saja teman-teman. Yang keempat ini adalah kalau sudah mentok ya. Yang keempat ini adalah dengan cara tembak jam tayang ya. Tembak jam tayang ini ada yang bisa pakai jasanya orang, bisa dengan nembak sendiri ya. Kalau mau mencari yang jualan-jualan ya banyak, kalau mau menembak sendiri pun tutorialnya banyak ya. Bisa teman-teman lihat semisal di Udicara itu ya, atau di Bilian Tutorial, atau di channel-channel lain ya yang ada cara-caranya itu. Bisa dicoba ya. Tapi ini ya teman-teman, ini tidak saya sarankan ya. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau kita misalnya ya berhasil menembak jam tayang di channel YouTube kita, ya mungkin kita bisa itu ya mendaftar monetisasi dan jam tayang kita yang terdahulu juga tidak hilang ya. Bukannya tidak hilang, tetapi karena sudah berhasil monet kan jadi nggak sia-sia ya. Tapi akan ada masalah di sini. Masalahnya adalah kalau real time kita masih kecil, ternyata kita sudah keburu monet, maka kan itu ya nanti kok pas monet juga hasilnya sedikit ya teman-teman ya. Tentunya ini kan tidak diinginkan oleh YouTuber ya. Karena ya YouTuber itu kan ingin dapat AdSense tinggi ya, makanya kan harus menaikkan real time-nya. Dan untuk menaikkan real time kan mungkin bisa menggunakan metode-metode seperti drag upload video atau SEO atau metode-metode lain ya, yang kadang-kadang itu ada kalanya ya itu pas sebelum monet mungkin bisa ya, tapi habis monet ternyata ya agak seharusnya dihindari gitu ya teman-teman. Makanya ini cara yang keempat ini kurang saya rekomendasikan kalau masih ada waktu ya. Kalau masih ada waktu ya
Ajarlah jam tayang itu secara alami ya, dengan benar ya. Tapi kalau sudah mentok ya mau bagaimana lagi, gitu. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman mendapatkan apa yang diinginkan teman-teman di video ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula, salam sukses. Terima kasih.